Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Jika kalian suka dengan video Misteri Dunia, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menonton. Pulau kecil di timur laut Singapura ini tidak muncul dalam peta wisata, tidak bisa dikunjungi sembarangan, tidak ada fasilitas umum, tidak ada pusat perbelanjaan, tidak ada penginapan, tidak ada warga sipil. Namanya Pulau Tekong. Dulunya hanya dikenal sebagai wilayah kampung nelayan yang sunyi. Tapi hari ini, pulau ini adalah kawasan militer tertutup, tempat ribuan tentara muda dilatih, tempat keras ditempa menjadi kuat, tempat semua kelemahan harus hilang. Tapi apakah hanya itu? Pulau ini tidak punya jaringan transportasi umum, tidak ada rumah sakit sipil, tidak ada sekolah, dan tidak ada penjelasan mengapa begitu banyak cerita aneh datang dari pulau ini. Banyak yang mengaku mendengar suara-suara di tengah malam, melihat sosok asing di tengah latihan, merasa seperti sedang diawasi, atau bermimpi hal yang sama meski tidak saling mengenal. Apakah itu hanya tekanan fisik dari pelatihan ekstrem? Atau ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap tersembunyi di bawah tanahnya? Selama beberapa jam ke depan, kita akan mengupas semua yang tidak tertulis, sejarah yang dikubur, pantangan yang hanya dibisikkan, dan kejadian-kejadian yang tidak pernah muncul di laporan resmi. Selamat datang di Misteri Dunia. Kali ini kita akan menyusuri salah satu tempat paling angker, paling tertutup, dan paling tidak dibicarakan di Asia Tenggara. Ini adalah Pulau Tekong, antara latihan dan teror yang tak terlihat. Pulau tanpa suara. Apa itu Pulau Tekong? Pulau Tekong sebuah nama yang jarang disebut dalam peta wisata, tapi sangat dikenal oleh para pria di Singapura yang pernah wajib militer. Pulau ini berada di timur laut Singapura, tepat di sebelah Pulau Udin, tidak jauh dari perbatasan dengan Malaysia. Pulau Tekong adalah pulau terbesar kedua di Singapura, namun publik dilarang masuk. Tidak ada transportasi umum ke sana, tidak ada penginapan, tidak ada tempat wisata. Yang ada hanya pagar, pos penjagaan, dan markas militer. Pulau ini sepenuhnya dikelola oleh Angkatan Bersenjata Singapura, tempat pelatihan dasar militer, atau Basic Military Training (BMT). Setiap pria di Singapura wajib mengikuti pelatihan di sini. Namun, sebelum menjadi area militer, Pulau Tekong punya kehidupan sendiri. Pulau ini dulu dihuni oleh masyarakat Melayu dan Tionghoa. Mereka tinggal di kampung-kampung kecil, hidup dari hasil laut dan pertanian. Ada sekolah, ada masjid, ada kuil, ada pasar kecil. Pulau ini pernah hidup, tapi sekarang sunyi. Pertanyaannya, apa yang terjadi di Pulau Tekong? Kenapa seluruh warga dipindahkan? Mengapa semua desa dihapus? Kenapa pulau ini sekarang tertutup total? Dan kenapa banyak mantan tentara enggan membicarakan pengalamannya di sana? Beberapa tahun terakhir, mulai muncul rekaman-rekaman suara aneh ini, cerita-cerita tentang kejadian ganjil, langkah kaki di tengah malam, jeritan tanpa sumber, bayangan yang lewat di perkemahan, dan sosok tak dikenal yang mendekati barat saat dini hari. Namun tak pernah ada klarifikasi resmi. Semua diam, semua bungkam. Pemerintah hanya menyebut bahwa Pulau Tekong adalah tempat pelatihan, tidak lebih, tidak kurang. Namun, orang-orang yang pernah tinggal atau bertugas di sana punya cerita berbeda. Beberapa mantan warga desa lama percaya pulau ini telah dikutuk sejak dulu. Ada area-area tertentu yang mereka tidak berani dekati. Bahkan sebelum militer masuk, dalam catatan sejarah, Pulau Tekong sudah dihuni sejak abad ke-19. Kampung Telok Nipa, Kampung Pasir, Kampung Selabien, semua itu kini tinggal nama. Hanya tersisa hutan dan jalan tanah yang ditutup. Jika Anda mencarinya sekarang, yang Anda lihat hanya pagar militer dengan tulisan dilarang masuk area terlarang. Tidak ada kunjungan, tidak ada tur, tidak ada dokumentasi resmi dari pemerintah tentang pengosongan desa-desa tersebut. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan?
Mengapa tidak ada satupun media boleh merekam area pelatihan? Bahkan drone pun akan langsung ditangkap sinyalnya. Apa yang disembunyikan? Apakah benar hanya latihan militer? Atau ada sesuatu yang lebih gelap? Lebih tua dari barak-barak beton yang dibangun di sana? Selama beberapa dekade, tidak ada yang berani banyak bicara. Namun beberapa mantan prajurit akhirnya mulai buka suara. Mereka bercerita tentang kejadian-kejadian yang tak masuk akal. Tentang rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Tentang perintah untuk diam, Pulau Tekong bukan hanya sekadar tanah pelatihan, ia adalah tempat yang menyimpan banyak misteri. Dan semuanya dimulai dari satu pertanyaan, mengapa pulau ini tidak boleh dikunjungi? Dalam segmen selanjutnya, kita akan membongkar sejarah pulau ini, apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakatnya, kenapa mereka dipindahkan secara perlahan dan diam-diam, apakah ada yang lebih dari sekadar latihan militer? Riwayat tersembunyi dari kampung ke kawasan terlarang. Pulau Tekong kini dikenal sebagai pusat pelatihan militer paling tertutup di Singapura, tapi sebelum semua itu, pulau ini adalah rumah, bukan markas, bukan barak, bukan wilayah larangan. Pulau ini adalah tempat tinggal ratusan keluarga yang sudah menetap selama puluhan tahun. Pulau Tekong berada di sisi timur Laut Singapura, di antara perairan sempit antara Singapura dan Johor, Malaysia. Luasnya sekitar 24 km persegi. Dulu bahkan lebih luas, sebelum reklamasi mengubah struktur pulaunya. Sebelum tahun 1970-an, pulau ini terbagi menjadi beberapa komunitas desa kecil. Ada Kampung Selabin di barat daya, Kampung Melayu di tengah pulau, Kampung Pasir dan Kampung Ladang di sepanjang pantai timur dan utara. Setiap kampung punya struktur sosialnya sendiri. Ada kepala desa, ada tempat ibadah, sekolah kecil, dan tempat pertemuan warga. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan Tionghoa. Mereka hidup damai berdampingan, saling bantu, saling jaga, hidup dari hasil laut, pertanian kecil, dan peternakan. Skala rumah tangga, transportasi utama adalah perahu kayu. Jalur utama adalah jalur air, menghubungkan Tekong ke daratan utama Singapura. Setiap hari, perahu keluar masuk membawa hasil laut, bahan bangunan, dan kebutuhan pokok. Namun, semua itu berubah perlahan, tapi pasti. Tahun 1960-an, pemerintah Singapura mulai menetapkan arah baru pembangunan nasional. Militer menjadi salah satu prioritas utama, dengan kewajiban wajib militer bagi semua pria warga negara. Diperlukan tempat pelatihan yang luas, tertutup, dan jauh dari publik. Pulau Tekong dianggap cocok di atas kertas. Pemerintah menyebut ini sebagai bagian dari strategi pembangunan pertahanan, tapi di lapangan, yang terjadi jauh lebih misterius. Penduduk kampung tidak diberikan penjelasan rinci. Mereka hanya menerima pemberitahuan bahwa mereka akan dipindahkan, bahwa mereka harus meninggalkan tanah leluhur mereka, dan bahwa tanah itu akan dipakai untuk kepentingan nasional. Sebagian warga menerima saja, tapi sebagian lain bertanya-tanya, mengapa harus seluruh pulau? Mengapa tidak separuhnya saja? Lebih dari 1.000 jiwa dipindahkan. Prosesnya berlangsung secara bertahap dari akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1980-an. Namun, selama proses ini, muncul kejadian-kejadian ganjil. Beberapa warga lama menyebut, sejak pengumuman relokasi, suasana di kampung berubah. Langit sering terlihat gelap meskipun tidak mendung. Burung-burung berhenti bersuara saat senja. Anak-anak kecil sering demam tinggi, tanpa sebab jelas, dan beberapa hewan ternak ditemukan mati tanpa luka. Cerita dari Pak Rahmat, mantan penduduk kampung Selabin. Saya tidak bisa jelaskan, tapi rasanya seperti pulau itu sendiri menolak untuk ditinggalkan. Setiap malam menjelang pengosongan, banyak yang mimpi buruk. Mimpi yang sama, berulang-ulang, tentang suara tangisan, tentang jalan tanah yang berubah jadi lumpur hitam, tentang seseorang, tapi tidak tahu siapa yang berdiri di tengah hutan dan memanggil satu-satu nama warga.
Kami tidak bisa verifikasi kebenarannya secara ilmiah, tapi cerita semacam ini tidak hanya datang dari satu orang. Ada puluhan mantan warga yang menceritakan hal serupa. Ada satu kejanggalan besar. Pemerintah tidak hanya memindahkan warga. Mereka menghancurkan seluruh struktur desa. Biasanya, dalam relokasi modern, bangunan dibiarkan sebagai bagian dari sejarah. Di sini, semua dihapus, rumah dibongkar, jalan ditutup, tanaman pangan dibabat habis, bahkan sumur tua ditimbun, tak ada yang dibiarkan utuh. Tidak ada sisa kampung, tidak ada bangunan bersejarah, semua disamakan dengan tanah. Seakan ingin benar-benar menghapus jejak, bahwa pernah ada kehidupan di sana. Ada juga kisah tentang sebuah kuil tua di tengah pulau, dekat kampung pasir. Kuil itu kecil, sudah lama tidak digunakan, tapi tetap dijaga oleh warga. Setiap tahun, ada satu hari di mana warga kampung berkumpul di sana, memberi persembahan. Namun, saat pembongkaran berlangsung, satu unit militer dikirim untuk menghancurkan struktur kuil itu, dan disitulah masalah dimulai. Beberapa anggota unit itu dilaporkan mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu. Satu dari mereka, menurut catatan yang tidak pernah dirilis ke publik, kehilangan kesadaran dan ditemukan berjalan sendirian di hutan dalam kondisi linglung. Kejadian itu tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi di kalangan mantan warga, cerita itu tersebar. Kuil itu dipercaya sebagai tempat penjaga pulau, dan ketika dihancurkan, sesuatu dibangunkan. Setelah proses pengosongan selesai, militer mulai membangun markas, barak, lapangan tembak, jalur pelatihan, dan seluruh akses ke publik ditutup total. Sekarang, bahkan jika Anda mencoba mendekat menggunakan kapal pribadi, Anda akan segera dihentikan, drone akan langsung tertangkap radar, kamera akan disita, karena semua area ini masuk dalam zona militer. Singapura, sangat sedikit dokumentasi visual yang tersedia dari masa sebelum militer masuk, dan yang ada hanya berupa potongan-potongan foto keluarga. Itu pun disimpan secara pribadi oleh para mantan warga. Pulau Tekong, pada dasarnya, telah dipotong dari sejarah sipil. Lalu, mengapa harus seperti itu? Mengapa seluruh kampung harus dihapus? Mengapa tidak ada satupun bangunan lama yang dipertahankan? Mengapa cerita para warga seolah dikubur bersama tanah yang mereka tinggalkan? Apakah ini murni strategi militer? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Lebih gelap? Beberapa orang percaya bahwa pemindahan ini tidak hanya soal pertahanan, tapi juga tentang menutup sesuatu. Menutupi sejarah yang tidak ingin diungkap, atau menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ada kepercayaan lama bahwa Pulau Tekong adalah tempat di mana dua dunia bertemu. Dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata, dan ketika manusia mulai mengusik, dunia lain itu menolak diam, dan mungkin itulah alasan mengapa seluruh kampung harus benar-benar hilang. Karena jika ada yang tertinggal, akan ada yang datang mencarinya kembali. Segmen selanjutnya akan mengungkap kejadian-kejadian misterius setelah militer mengambil alih, tentang prajurit yang meninggal dengan cara aneh, tentang suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, dan tentang pengalaman para rekrutan muda yang masuk ke Pulau Tekong dan tidak pernah sama lagi setelah keluar. Apakah ini hanya pelatihan militer atau ujian dari sesuatu yang tidak terlihat? Kita lanjutkan di segmen ketiga. Latihan militer, hilangnya nyawa. Pulau Tekong bukan pulau wisata, bukan juga pulau industri. Ini adalah pulau pelatihan militer, tapi di balik pagar-pagar tinggi dan zona larangan itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar barak dan rintangan. Setiap pria warga negara Singapura wajib menjalani pelatihan militer, dan bagi sebagian besar dari mereka, tempat pertama yang akan mereka datangi adalah Pulau Tekong. Di atas kertas, Tekong adalah pusat pelatihan dasar, Basic Military Training, atau BMT. Tapi, bagi banyak mantan rekrut yang pernah menginjakkan kaki di sana, pulau ini bukan hanya tempat belajar menembak,
dan push-out. Tekong adalah tempat pertama mereka merasakan kehilangan, ketakutan, dan dalam beberapa kasus kematian selama beberapa dekade terakhir. Tercatat sejumlah kematian yang terjadi di Pulau Tekong selama masa pelatihan. Pemerintah menyebutnya sebagai kecelakaan. Namun mereka yang pernah ada di sana punya cerita yang berbeda. Salah satu kasus paling terkenal terjadi tahun 1997. Seorang rekrutan bernama Tam Wei-yu, baru berusia 18 tahun, meninggal mendadak saat menjalani latihan jalan jauh. Latihannya rutin, bukan yang ekstrem. Jaraknya hanya 16 km. Ratusan orang telah melewatinya. Hari itu cuaca tidak terlalu panas, langit tidak mendung. Tidak ada laporan medis sebelumnya yang menunjukkan dia punya gangguan kesehatan. Namun di kilometer ke-13, Tam berhenti. Ia terlihat bingung, terdiam. Dia duduk di atas batu, menunduk, lalu terbaring. Ketika instruktur mendekat, ia masih bernapas, namun detak jantungnya lemah. Beberapa menit kemudian, ia dinyatakan meninggal. Diagnosis resmi, heat stroke. Namun yang aneh, tidak ada tanda dehidrasi parah, tidak ada luka, tidak ada gejala klinis lengkap seperti heat stroke berat. Yang membuat bingung adalah wajahnya. Menurut saksi mata, wajah Tam terlihat ketakutan, membeku dengan mata terbuka, seolah dia melihat sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Teman satu regunya menceritakan bahwa beberapa menit sebelum kejadian, Tam berbisik lirih, "Dia ikut kita dari pos 6. Jangan biarkan dia jalan di belakangku." Tidak ada yang tahu siapa yang dia maksud. Saat pos 6 diperiksa, tidak ada yang tertinggal. Jumlah orang lengkap, tidak ada penyusup. Tapi satu hal yang ganjil, ada jejak kaki lain di jalur pasir, lebih kecil, mengarah ke dalam semak. Namun tidak ada siapa-siapa. Kasus Tam ditutup, tidak ada penyelidikan lanjutan. Militer menyebut itu sebagai insiden tunggal, tapi mulai sejak saat itu, cerita-cerita aneh mulai menyebar dengan cepat di antara rekrutan. Di barak, ada larangan tidak tertulis, jangan bicara sembarangan, setelah jam 2 pagi, jangan menatap jendela lama-lama, dan jika saat giliran jaga malam kau mendengar langkah, jangan lihat ke belakang. Beberapa rekrutan mengalami hal yang disebut sebagai night disturbance, tidur tak tenang, bangun tiba-tiba, berkeringat, melihat bayangan hitam di sudut barak, tapi saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Beberapa lebih parah, ada yang mengalami mimpi yang sama berkali-kali, berjalan sendirian di lorong panjang yang tidak pernah berujung. Tapi dari kejauhan, terdengar suara seseorang memanggil mereka kembali. Mimpi ini dialami oleh puluhan rekrutan dari angkatan berbeda, tempat tidur berbeda, waktu berbeda. Tapi mimpi yang sama, satu persatu kasus ganjil, mulai tercatat. Secara tidak resmi, tahun 2003, seorang rekrutan mengalami perubahan perilaku tiba-tiba. Ia dikenal tenang, tidak pernah membuat masalah. Tapi suatu malam, saat latihan senyap di dalam hutan, ia berhenti berjalan, diam, lalu tertawa panjang, tidak berhenti. Suaranya berubah, nada suara menjadi berat, seperti suara pria tua. Ia kemudian bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Bahasanya bukan Melayu, bukan Mandarin, bukan Tamil, namun bagi beberapa mantan penduduk desa asli Tekong, bahasa itu terdengar seperti logat kuno, seperti bahasa kampung tua yang sudah punah. Setelah dibawa ke pos medis, ia tidak ingat apa-apa. Katanya terakhir ia sadar saat menyisir hutan lalu. Kosong, tim medis tidak menemukan gangguan medis. Psikolog militer tidak bisa menjelaskan, ia dipulangkan. Namanya tidak pernah dipublikasi, kasus itu tidak pernah masuk berita. Namun sejak itu, satu larangan tambahan muncul, rekrutan dilarang berhenti mendadak di tengah latihan hutan. Jika ingin berhenti, wajib beri aba-aba. Karena, jika tidak, kita tidak tahu siapa yang berdiri di belakang kita. Ada pula kisah tentang barak tertentu yang tidak pernah ditempati lebih dari 2 minggu. Rekrutan yang menginap di sana akan mengalami gangguan. Ada yang mimpi sama persis setiap malam, ada yang merasa ditarik dari tempat tidur,
Ada yang mengaku melihat sosok perempuan tua berdiri di pojok ruangan, padahal tidak ada siapa-siapa. Instruktur-instruktur lama tahu tentang barak itu, tapi mereka hanya mengatakan, "Pindahkan unit tempat. Ini tidak cocok." Barak itu masih ada sampai sekarang, tapi tidak pernah digunakan. Ada juga cerita tentang seorang rekrutan yang ditemukan sendirian duduk di dekat pohon tua. Matanya kosong, tidak bergerak selama 2 jam. Saat akhirnya sadar, ia berkata, "Aku disuruh tunggu." Dia bilang dia akan kembali. Lewat pohon ini, tidak ada yang tahu siapa dia, tapi banyak yang percaya bahwa pohon itu adalah batas antara apa yang terlihat dan apa yang tidak. Laporan medis lagi-lagi tidak menunjukkan apa-apa. Ia sehat, tapi trauma. Ia minta dipindahkan, dan sejak saat itu tidak pernah kembali. Dan di luar semua itu, ada satu cerita yang terus berulang tentang sosok gelap yang mengikuti rekrutan saat latihan malam. Langkah-langkah samar di belakang telinga, suara napas berat di tengkuk, bayangan yang selalu ada di belakang, tapi tidak pernah terlihat jelas. Beberapa percaya semua ini hanya halusinasi, efek stres, efek kelelahan, tapi anehnya cerita-cerita itu terlalu konsisten, terlalu identik, terlalu sama. Dari generasi ke generasi, apakah ini hanya trauma kolektif? Atau memang ada sesuatu yang tinggal di Pulau Tekong sejak sebelum pelatihan militer dimulai? Pertanyaan terbesar adalah, apakah kematian-kematian ini hanya kecelakaan, atau apakah ada semacam pola? Ada kepercayaan diam-diam yang berkembang di antara tentara senior, bahwa setiap beberapa tahun harus ada satu kematian, satu pengorbanan, agar pelatihan berjalan mulus, agar yang tak terlihat tidak ikut campur. Tidak ada yang mengaku percaya, tapi anehnya, tiap kali ada kematian, pelatihan langsung lancar, cuaca bagus, tidak ada kecelakaan, tidak ada insiden, seolah sesuatu telah terpenuhi. Dan jika tidak ada kejadian selama bertahun-tahun, maka akan muncul kasus besar yang tidak bisa disembunyikan, yang menyebar meski dicegah. Itulah sebabnya banyak mantan rekrutan tidak suka membicarakan pengalaman mereka di Pulau Tekong. Bukan karena trauma saja, tapi karena mereka percaya, semakin sering disebut, semakin sering dipanggil, maka dia akan kembali. Dan semua ini terjadi di tempat yang katanya hanya pusat pelatihan, tempat belajar menembak dan baris berbaris. Tapi jika itu benar, kenapa begitu banyak yang kembali dengan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan? Segmen berikutnya akan membawa kita lebih dalam lagi. Bukan hanya soal cerita horor dari mulut ke mulut, tapi tentang pengalaman langsung dari para tentara yang pernah menginjak tanah Pulau Tekong. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka bawa pulang, bahkan setelah mereka keluar dari dinas militer. Teror tengah malam. Kisah para tentara. Pulau Tekong, tempat para rekrutan militer Singapura mengawali latihan dasar mereka. Siang hari dipenuhi dengan aktivitas fisik, baris berbaris, latihan senjata, push-up, lari, instruksi keras, disiplin militer. Tapi malam hari adalah cerita yang lain, karena begitu matahari tenggelam dan suara peluit berhenti terdengar, Pulau Tekong menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dan di sanalah semuanya dimulai. Puluhan mantan tentara pernah menceritakan pengalaman yang tidak pernah tertulis dalam laporan resmi, cerita-cerita yang hanya dibisikkan di antara rekan satu barak. Cerita yang tidak akan ditemukan di modul pelatihan. Cerita yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah terjaga. Di tengah malam, di tempat yang tidak seharusnya mereka lihat. Di waktu yang tidak seharusnya mereka sadar. Banyak tentara muda mengalami mimpi buruk selama tinggal di Pulau Tekong. Tapi yang aneh, mimpinya hampir selalu sama. Berada di sebuah tempat terbuka, tapi tidak bisa bergerak. Langitnya gelap, tanpa bintang. Lalu terdengar suara langkah pelan, berat, datang dari belakang, tapi tak pernah sampai.
dan mereka hanya bisa berdiri di situ tanpa bisa berteriak, tanpa bisa bangun. Yang lebih menyeramkan, mimpi ini tidak hanya dialami 1-2 orang, tapi berulang dari angkatan ke angkatan. Mimpi yang sama, detail yang identik, seakan ada sesuatu yang sedang mencoba masuk lewat mimpi. Salah satu mantan tentara berinisial J pernah membagikan pengalamannya kepada tim dokumentasi tidak resmi. Ia bertugas jaga malam di dekat zona barak Charlie. Tugasnya sederhana, jaga pos selama 2 jam, pukul 2 hingga 4 pagi. Semuanya berjalan normal, hingga pukul 2.47 menit. Ia mendengar suara langkah kaki dari jalur semak di sebelah pos. Suara kaki satu orang, langkahnya berat. Dari arah utara, ia mengambil senter, tapi tidak melihat siapa-siapa. Ia pikir itu hanya suara hewan. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih cepat, tapi tetap tidak ada apa-apa di jalur pandangnya. Tiba-tiba, suhu udara terasa turun drastis, keringatnya berhenti, bulu kuduknya berdiri, lalu terdengar suara, "Kamu belum waktunya." Bukan teriakan, bukan bisikan, tapi seperti suara yang langsung muncul di dalam kepala. Ia melaporkan kejadian itu ke atasan, tapi hanya diberi perintah diam. Tidak ada penyelidikan, tidak ada catatan. Ia diminta fokus ke pelatihan. Dan sejak malam itu, ia tidak pernah bertugas jaga malam lagi. Cerita lain datang dari mantan tentara unit Bravo tahun 2006. Ia dan timnya sedang menjalani latihan survival di hutan bagian timur Pulau Tekong. Hutan ini dikenal oleh beberapa instruktur sebagai area basal, bukan karena tanahnya lembab, tapi karena energi di sana berat, tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Malam itu, mereka mendirikan bivak, tenda darurat dari Ponco Milita. Mereka bergantian jaga. Saat giliran jaga pukul 3 pagi, seorang rekan tiba-tiba menangis. Ia menangis, tapi tidak sadar, air matanya keluar. Tapi matanya terbuka dan menatap kosong ke arah pohon tua di seberang bivak. Beberapa menit kemudian, ia roboh. Tapi saat ditolong, ia menolak disentuh. Ia berkata, dia masih berdiri di sana, jangan dekat-dekat, dia belum pergi. Setelah kejadian itu, seluruh tim dipindahkan dari lokasi. Tanpa penjelasan, lokasi itu ditandai dengan pita kuning, dan oleh instruktur disebut sebagai jalur lama yang tidak boleh dipakai lagi. Beberapa mantan prajurit menyebut istilah yang hanya dikenal di antara mereka, pohon keramat. Ada pohon besar di bagian tengah pulau, tidak pernah ditebang, tidak pernah disentuh, meski seluruh area sekelilingnya digunakan untuk latihan dan konstruksi. Pohon itu tetap berdiri, tidak pernah roboh. Akar menjalar ke tanah seperti jari tangan raksasa yang mencengkeram pulau. Pohon itu bukan sembarangan. Instruktur lama tidak pernah menjelaskan secara terbuka, tapi rekrutan yang nekat berkemah terlalu dekat dengan pohon itu sering jatuh sakit. Keesokan harinya, demam tinggi, sakit kepala, mual, dan satu hal yang sama. Mereka semua bermimpi bertemu perempuan tua, berpakaian serba putih, rambut panjang sampai ke tanah, berdiri di bawah pohon, diam, menatap, menunggu. Pohon itu bahkan disebut dalam doa-doa diam-diam oleh beberapa rekrutan dari latar belakang spiritual berbeda. Bukan untuk menyembah, tapi untuk izin, agar tidak mengganggu dan tidak diganggu. Tapi mengapa semua ini tidak pernah diumumkan? Mengapa tidak pernah masuk berita? Karena ada aturan tidak tertulis. Setiap rekrutan, sebelum dilantik penuh, menerima arahan dari perwira senior. Di sanalah biasanya disisipkan kalimat singkat, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar tetap di pulau. Bukan ancaman, tapi peringatan, bukan karena malu, tapi karena konlen. Semakin banyak dibicarakan, semakin kuat manifestasinya, dan jika terlalu banyak orang tahu, maka batas antara dunia nyata dan dunia lain bisa runtuh. Itulah sebabnya cerita ini hanya beredar di antara mereka yang pernah tinggal di Tekong, dan hanya keluar saat mereka sudah keluar dari dinas, itu pun dengan syarat nama disamarkan.
Lokasi dirahasiakan, karena mereka tahu Pulau Tekong bukan pulau biasa. Di siang hari, itu tempat pelatihan militer, tapi di malam hari, itu adalah pulau milik sesuatu yang lain, sesuatu yang diam, sesuatu yang tidak bisa dilawan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Puluhan kisah telah dikumpulkan dari berbagai sumber tak resmi. Tentara yang tiba-tiba lupa nama sendiri saat jaga malam, sosok tanpa wajah yang berdiri di kamar mandi barak pukul 2 pagi, rekan yang mendadak kerasukan saat pelatihan lalu tidak mengingat apapun, panggilan dari suara orang tua yang minta tolong di luar POS jaga. Padahal tidak ada siapa-siapa. Bagi publik, ini semua dianggap tahayul. Tapi bagi mereka yang pernah tinggal di Pulau Tekong, ini adalah kenyataan yang tidak bisa dijelaskan, tapi juga tidak bisa diabaikan. Lalu, apakah ini semua hanya kebetulan? Apakah mimpi berulang, sosok tak terlihat, dan larangan berbicara hanya bentuk paranoia? Ataukah memang Pulau Tekong menyimpan sesuatu yang tidak bisa dipindahkan, sesuatu yang tidak pernah pergi, sesuatu yang tetap tinggal sejak kampung-kampung itu dikosongkan? Jika benar begitu, berarti semua rekrutan yang datang ke sana tanpa sadar masuk ke tempat yang bukan milik mereka. Segmen berikutnya akan mengangkat sisi paling gelap dari pulau ini, cerita-cerita yang bahkan tidak dibicarakan di antara sesama tentara, hal-hal yang hanya diketahui oleh para instruktur senior yang sudah melihat semuanya dan memutuskan diam. Pantangan dan kutukan di Pulau Tekong. Pulau Tekong, bagi orang luar, ini hanyalah pulau pelatihan, tempat para pemuda Singapura diajari kedisiplinan, bela negara, dan ketahanan fisik. Namun di dalam pagar-pagar baja, di balik gerbang barak dan jalur patroli, tersembunyi peraturan lain, peraturan yang tidak ada dalam buku panduan, peraturan yang tidak diumumkan secara resmi, peraturan yang tidak pernah ditulis, tapi diwariskan dari satu generasi tentara ke generasi berikutnya. Peraturan yang disebut sebagai pantangan, dan pantangan ini bukan untuk melindungi rekrutan dari bahaya fisik, tapi dari sesuatu yang lebih tua, lebih halus, dan jauh lebih berbahaya dari apapun yang bisa dijelaskan oleh logika. Semua tentara yang masuk ke Tekong akan menerima pelatihan standar, tapi tidak semua tahu bahwa beberapa hal tidak boleh dilakukan, apapun alasannya. Yang pertama, jangan sembarangan menyebut nama lengkap sendiri saat malam, apalagi saat berada di luar barak, karena jika kau menyebutkan nama sendiri terlalu jelas, ada sesuatu di pulau itu yang bisa memanggil balik nama itu, dan jika itu terjadi, maka bukan hanya namamu yang dipanggil, tapi juamu yang ditarik. Pantangan ini terdengar aneh, tapi semua rekrutan lama tahu aturan ini. Mereka akan memanggil satu sama lain dengan kode, nama panggilan, singkatan, atau bahkan nomor. Kedua, jangan memotret area tertentu tanpa izin. Kamera pribadi memang dilarang, tapi sesekali ada rekrutan nekat yang membawa ponsel tersembunyi, namun hasilnya selalu sama, gambar jadi buram. Ada bayangan aneh yang muncul, atau file hilang begitu saja tanpa penjelasan. Seorang mantan rekrutan tahun 2011 mengaku memotret kawasan hutan Barak Alfa saat tidak ada orang. Saat diperiksa, muncul sosok hitam seperti siluet tinggi besar berdiri di antara pepohonan. Ia panik, menghapusnya keesokan harinya. Ia jatuh dari tempat tidur tanpa sebab, mengalami kejang selama 10 menit, dilarikan ke pos medis, dan sejak itu, ia minta dipulangkan, tidak pernah kembali. Pantangan ketiga dan ini, yang paling dikenal oleh semua. Jangan lewat jalur pohon kembar setelah jam 1 malam di Pulau Tekong. Ada 2 pohon besar yang tumbuh berdampingan di ujung jalur tanah, dekat barak penyimpanan. Jarak mereka hanya beberapa meter. Dari jauh, kelihatan seperti pintu alami. Beberapa orang menyebutnya gerbang dunia konon. Jika kau berjalan di antara 2 pohon itu, pada jam-jam tertentu, kau tidak akan kembali sebagai dirimu sendiri. Kau bisa lupa arah, lupa nama, lupa siapa kamu.
Aturan ini tidak tertulis, tapi semua tahu. Instruktur akan berkeliling malam-malam memastikan tidak ada yang iseng melintasinya. Dan jika ada yang nekat, biasanya akan mengalami mimpi berulang selama berbulan-bulan setelahnya. Mimpi berdiri di tengah hutan, sendirian, dikelilingi oleh suara tangisan, dan di antara pantangan-pantangan itu, ada hal yang lebih gelap, kutukan. Kita kembali ke tahun 1970-an, ketika seluruh warga asli Pulau Tekong dipindahkan secara paksa. Pemerintah menyebutnya relokasi, tapi bagi warga kampung yang tinggal di sana selama berabad-abad, itu adalah pengusiran tanpa kompromi, tanpa penghormatan, tanpa perpisahan yang layak. Beberapa kepala keluarga menolak. Mereka mengklaim bahwa mereka menjaga tempat-tempat tertentu di pulau itu, tempat-tempat yang tidak boleh diganggu, tempat-tempat yang dijaga oleh penunggu. Namun semua dibongkar, kampung dihancurkan, kuil-kuil kecil ditiadakan, pohon-pohon tua ditebang, dan konon, mereka mengutuk pulau itu, mengucapkan janji bahwa siapapun yang menginjakan kaki di tanah itu tanpa izin akan diganggu, tidak langsung, tapi perlahan, melalui mimpi, melalui suara, melalui perasaan, sampai akhirnya mereka menyerah. Kutukan itu tidak pernah dibahas secara resmi, tapi dampaknya nyata. Sejak pemindahan warga, setiap dekade selalu ada kematian yang tidak bisa dijelaskan. Selalu ada tentara yang tiba-tiba sakit, tentara yang hilang kesadaran, atau mengalami trauma psikologis tanpa sebab jelas. Beberapa instruktur senior, diam-diam, masih melakukan ritual kecil sebelum pelatihan dimulai. Ada yang meletakkan koin di bawah tanah, ada yang menyalakan dupa di balik barat, ada yang berdoa sambil menaburkan air garam. Semua dilakukan tanpa sorotan kamera, tanpa sepengetahuan rekrutan, dan tidak pernah dicatat dalam laporan pelatihan. Mereka tidak akan mengakuinya, tapi mereka tahu, tanpa ritual itu, latihan bisa terganggu, dan jika latihan terganggu, bukan hanya gagal, tapi bisa memakan korban. Ada juga kisah tentang lubang lama di tengah pulau, tempat yang tidak pernah disentuh kembali setelah satu kejadian. Konon, lubang itu dulu bekas sumur tua dari masa kampung Melayu. Setelah evakuasi, sumur itu ditimbun, tapi beberapa tahun kemudian, saat pelatihan penggalian, tentara tanpa sengaja membukanya kembali. Saat malam tiba, beberapa rekrutan melaporkan mendengar suara seperti air ditimba, padahal sumurnya kering, tidak berisi air, tapi tetap terdengar cipratan dan kadang suara perempuan menyanyi. Setelah itu, area tersebut ditutup kembali dan dipagari kawat, hingga sekarang tidak pernah digunakan lagi. Bagi orang luar, semua ini terdengar seperti mitos, cerita kampung, tahayul. Tapi pertanyaannya, jika ini hanya mitos, mengapa masih ada larangan? Mengapa masih ada pantangan diam-diam? Mengapa para instruktur tidak pernah membantah, tapi juga tidak pernah menjelaskan? Karena mungkin mereka tahu, pulau ini bukan sekadar pulau latihan. Pulau ini adalah warisan dari masa lalu yang penuh luka, dan luka itu belum sembuh, belum diobati, hanya ditutupi oleh seragam militer dan pagar baja. Pulau Tekong dihuni oleh manusia sejak lama, tapi bukan hanya manusia yang pernah tinggal di sana. Ada cerita, bahkan sebelum kampung-kampung dibangun, pulau ini dikenal sebagai tempat persinggahan, tempat bersemayamnya roh-roh tua yang tidak pernah disebut namanya. Dan saat manusia datang dan membangun rumah di atas tanah mereka, mereka menunggu, bukan marah, bukan menyerang, hanya menunggu. Dan kini, ketika manusia sudah pergi, dan yang tinggal hanya tentara muda yang tidak tahu apa-apa, mereka kembali berjalan di antara bayangan malam, di belakang barak, di bawah pohon besar, di jalur latihan, dan di mimpi-mimpi. Mereka tidak menyerang langsung, tapi mereka mengingatkan, mereka hadir, dan karena itulah pantangan tetap dijaga, ritual tetap dilakukan, dan semua yang pernah melihat memilih diam.
Misteri yang tidak bisa dihapus. Pulau Tekong adalah zona terbatas, dijaga, dibatasi, dikendalikan. Setiap jengkal tanahnya diawasi oleh militer, setiap bangunan memiliki sensor dan kamera, setiap gerakan tercatat, tapi tidak semua hal bisa dimasukkan ke laporan, tidak semua kejadian bisa dicatat secara resmi, dan tidak semua misteri bisa dijelaskan, karena ada hal-hal yang meski dilupakan, dibantah, dikubur, tetap tidak bisa dihapus. Selama bertahun-tahun, masyarakat Singapura hanya mengetahui sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Tekong. Yang ditampilkan ke publik hanyalah barak-barak yang tertata rapi, lapangan yang luas, latihan fisik yang terukur. Namun di baliknya tersimpan puluhan insiden yang tidak pernah diliput media, tidak pernah diumumkan oleh pemerintah, dan tidak pernah ditanyakan kembali mengapa. Karena sebagian besar dokumentasi yang seharusnya bisa diakses publik hilang atau sengaja dihapus. Satu contoh jelas terjadi pada kasus Recruit L di tahun 2008. Ia ditemukan meninggal di dalam toilet barak pukul 4 pagi. Posisinya duduk bersandar ke dinding, mata terbuka, mulut terbuka, tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Pemeriksaan forensik menyatakan gagal jantung mendadak, tapi yang janggal adalah beberapa menit sebelum kejadian, dua rekan sekamarnya mendengar suara langkah terburu-buru menuju toilet. Mereka mengira itu Recruit N, tapi saat menyusul, karena mendengar suara keras mereka menemukannya sudah meninggal. CCTV di lorong menunjukkan gambar buram, hanya siluet hitam panjang melintas, namun FDOI video itu hilang dari server pusat. Keesokan harinya, tidak ada backup, tidak ada salinan, dan dalam laporan resmi, insiden tersebut hanya dicatat sebagai kematian non-tempur tanpa penyebab eksternal. Hal serupa juga terjadi pada insiden blackout serentak tahun 2015. Seluruh barak sisi timur kehilangan listrik selama 43 menit. Tapi yang membuat kejadian itu aneh, semua jam digital militer berhenti di angka 3:11 tepat bersamaan, dan tidak bisa disetel kembali selama lebih dari 1 jam setelah listrik kembali. Semua catatan elektronik pada saat itu mengalami korupsi. Data hilang, log server kosong, dan komunikasi radio sempat terganggu mengeluarkan suara statis, seperti desisan. Diselingi suara perempuan berkata, dalam bahasa yang tidak dikenali. Pemerintah tidak pernah merilis pernyataan. Kejadian ini hanya diketahui oleh mereka yang sedang bertugas malam itu, dan semua saksi mata hingga kini menolak diwawancarai. Mengapa setiap laporan kematian terdengar samar? Jawabannya sederhana, karena tidak semua kematian di Tekong bisa dijelaskan dengan alasan medis atau teknis. Beberapa laporan hanya mencantumkan korban mengalami disorientasi dan kolaps. Tidak ditemukan tanda fisik luar. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan. Bahkan dalam beberapa kasus, laporan otopsi disegel oleh militer dan tidak pernah dipublikasikan. Bahkan kepada keluarga korban, hal ini menimbulkan kecurigaan, apakah memang ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi? Sumber anonim dari kalangan medis militer pernah membocorkan bahwa setiap tahun ada minimal satu kasus yang ditangani secara khusus. Kasus-kasus ini disebut kode hitam, yaitu kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan diagnosa konvensional dan tidak boleh ditulis dalam laporan umum. Seorang mantan teknisi komunikasi Tekong mengatakan bahwa beberapa zona di pulau itu sengaja tidak dicantumkan dalam peta internal. Dinamai hanya dengan kode Z13 bintang KRO Rim bintang T Delta. Zona-zona ini tidak memiliki kejelasan fungsi, namun dilengkapi sistem pengawasan paling ketat. Tidak ada rekrutan yang diperbolehkan masuk, hanya staf militer berpangkat tinggi. Apa yang ada di dalamnya? Muncul teori konspirasi yang menyebut bahwa Pulau Tekong bukan hanya pusat pelatihan militer, tapi juga tempat eksperimen dimensi dan uji coba energi supranatural. Terdengar mengada-ada, tapi mari lihat kenyataannya. Pulau ini tidak dibuka untuk umum, bahkan media pun tidak bebas meliput. Setiap perangkat komunikasi dikontrol ketat.
Bahkan ponsel pribadi sering mati sendiri saat dibawa ke lokasi tertentu. Adanya zona waktu yang tidak sinkron, beberapa tentara mengaku mengalami kehilangan waktu. Mereka merasa hanya duduk 10 menit, tapi jam menunjukkan 2 jam telah berlalu. Fenomena yang disebut sebagai time sleep, pengalaman keluar tubuh yang dilaporkan beberapa rekrutan. Mereka mengaku melihat tubuh mereka sendiri dari atas saat tidur, lalu ditarik kembali secara paksa oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Ini bukan fenomena medis biasa, dan jika itu benar, berarti Pulau Tekong bukan hanya tempat fisik, tapi juga portal, jembatan, batas antara dunia yang kita kenal, dan sesuatu yang tidak seharusnya kita sentuh. Ada pula dugaan bahwa pada tahun-tahun awal pemindahan warga kampung, pihak berwenang tidak hanya menggusur rumah, tapi juga menggali area-area yang dianggap keramat. Beberapa situs kuno yang sebelumnya dipagari bambu dan dipenuhi sajen dibongkar begitu saja, tidak dihormati, tidak diupacarakan, dan menurut kepercayaan lama, gangguan spiritual bisa meningkat jika situs semacam itu dibongkar paksa, apalagi jika tidak dilakukan pembersihan secara adat. Akibatnya, kejadian-kejadian aneh pun mulai meningkat dan pemerintah memilih diam. Kini, banyak orang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang disembunyikan militer di Pulau Tekong? Apakah semua cerita horor hanya mitos? Atau ada kebenaran yang tidak boleh terungkap? Apakah militer menyimpan artefak atau objek spiritual dari masa lampau? Apakah eksperimen bawah tanah dilakukan untuk menguji reaksi supranatural? Apakah semua pelatihan malam sebenarnya bukan hanya latihan, tapi pengumpanan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan dijawab secara resmi. Tapi satu hal yang pasti, jika benar semua ini hanyalah rumor, maka seharusnya tidak ada yang perlu disembunyikan. Tapi, kenapa semua catatan selalu menghilang? Kenapa semua kamera selalu rusak saat kejadian? Kenapa semua saksi selalu diam? Pulau Tekong menyimpan lebih dari sekadar pelatihan militer. Pulau ini adalah rahasia berjalan, luka yang belum sembuh, dan portal yang mungkin seharusnya tidak pernah dibuka. Di episode berikutnya, kita akan menuju penutup dari semua ini, membahas tentang apa yang masih tersisa hari ini, apa yang masih didengar, masih terlihat, dan mengapa meskipun generasi berganti terornya tidak pernah hilang. Antara fakta dan keyakinan. Pulau Tekong, jika kita menelusuri semua laporan resmi, dokumen militer, dan pernyataan pemerintah, semuanya terdengar normal, tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal. Semua yang terjadi katanya bisa dijelaskan, kematian dinyatakan sebagai kecelakaan, kejadian janggal ditutup sebagai gangguan sistem, cerita horor dianggap rumor lama, mitos warisan kampung. Tapi mengapa sampai hari ini, puluhan tahun setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, masih ada begitu banyak mantan tentara yang menghindari pembicaraan tentang masa pelatihan mereka? Mengapa beberapa dari mereka mengalami gangguan tidur yang terus berulang bertahun-tahun setelah keluar dari dinas? Mengapa ketika mereka bertemu sesama rekan seangkatan, hanya dengan saling menatap, mereka tahu ada sesuatu yang tidak pernah mereka bicarakan, tapi sama-sama mereka alami? Di satu sisi kita punya data catatan medis, keterangan resmi, pernyataan dari pejabat tinggi. Di sisi lain, kita punya bisikan, cerita dari mulut ke mulut, pengalaman pribadi yang tidak bisa dibuktikan, tapi terlalu banyak untuk diabaikan. Lalu, siapa yang harus kita percaya? Apakah kita harus memegang kebenaran yang tertulis di kertas dan arsip negara? Ataukah kita mulai mendengarkan suara-suara yang terus dibungkam? Suara mereka yang pernah berjaga di malam sunyi, yang pernah bermimpi buruk di balik barak, yang pernah melihat sesuatu, tapi tidak bisa menjelaskannya. Satu hal yang tidak bisa disangkal adalah pola cerita tentang langkah kaki di malam hari, mimpi tentang sosok tinggi tanpa wajah, pohon-pohon yang tidak boleh disentuh, rasa dingin mendadak di tengah panas tropis,
panggilan dari suara yang tidak dikenal, dan yang paling mencolok, semua ini terjadi dari tahun ke tahun. Di angkatan yang berbeda, dengan orang-orang yang tidak saling kenal, tapi menceritakan hal yang sama. Jika itu bukan kebenaran, maka kebohongan macam apa yang bisa bertahan sedetail itu selama puluhan tahun? Beberapa mantan rekrutan menyebut bahwa mereka tidak pernah benar-benar keluar dari Pulau Tekong. Tubuh mereka boleh saja kembali ke daratan, tapi sebagian dari pikiran mereka masih tertinggal di sana, terkurung di antara ingatan dan trauma. Mereka mendengar suara langkan saat tidur, mereka melihat sosok berdiri di ujung kamar saat sedang sendiri. Mereka terbangun jam 3:11 pagi tanpa alasan berulang kali. Mereka tidak tahu kenapa, dan mereka tidak bisa menjelaskannya ke siapapun. Itulah sebabnya sebagian besar dari mereka memilih diam, karena tidak semua orang bisa memahami. Karena ketika mereka bicara, mereka dianggap gila atau hanya terlalu lelah saat latihan. Tapi kita tahu, keheningan seperti itu bukan tanpa sebab. Kita telah membahas sejarah kampung yang dikosongkan, paksa pantangan yang tidak pernah tertulis, kematian yang tidak masuk akal, zona terlarang tanpa nama, suara yang tidak pernah terekam, dan mimpi yang tidak pernah berhenti. Pulau Tekong bukanlah tempat biasa, dan barangkali tidak pernah dimaksudkan untuk dihuni manusia. Lalu, jika kamu bertanya, apakah Pulau Tekong benar-benar berhantu? Maka jawabannya bukan sekadar iya atau tidak. Pulau ini adalah cermin. Ia memantulkan kembali apa yang dibawa oleh orang-orang yang datang, ketakutan, keyakinan, luka, atau dosa, dan apapun yang dipantulkan itu akan tinggal bersamamu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu pernah berada terlalu dekat dengan sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata. Puluhan tahun berlalu, Pulau Tekong tetap berdiri, terisolasi, tertutup, dijaga oleh generasi baru yang belum tahu sejarah lama. Tapi bagi mereka yang pernah ada di sana, pulau itu tidak pernah berubah. Ia tetap sunyi, tetap menyimpan, tetap menunggu, dan entah sampai kapan, misteri ini akan terus hidup, bertahan, menjadi bagian dari cerita yang hanya berani dibisikkan di tempat yang terang, karena tidak ada yang berani membicarakannya dalam gelap. Terima kasih telah mengikuti seluruh perjalanan panjang kita menyusuri misteri Pulau Tekong, dari sejarah tersembunyi, tragedi, pantangan, hingga kesaksian mereka yang pernah mengalami langsung. Kita tidak bisa memastikan semua jawabannya, tapi kita bisa memilih untuk membuka mata dan mendengarkan. Karena kadang, yang tidak tertulis justru paling jujur, yang tidak diakui justru paling nyata. Terima kasih telah menonton channel Misteri Dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu ingin terus menjelajahi cerita-cerita yang tak pernah terungkap. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan ingat, tidak semua tempat bisa kita datangi hanya dengan tubuh. Sebagian hanya bisa disentuh oleh rasa percaya.